Ada seorang anak yang bernama Amy dan adiknya yang bernama Kim. Semenjak dari kecil orang tua mereka bercerai. Ayah Amy yang bernama Gordon mengungkapkan kepada anak-anaknya bahwa penyebab perceraian dengan ibunya karena monogami tidak realistis. Monogami sendiri adalah suatu pernikahan yang dimana hanya menikahi satu wanita saja atau sebaliknya. Yang tentunya hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hot, saya akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月は立て合えるの信じて君が Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. 叫んでたこと Setelah itu 23 tahun pun berlalu. Karena perceraian kedua orang tuanya, kini Amy tumbuh menjadi wanita dewasa yang memiliki masalah terkait komitmen. Yang di pikiran Amy di tiap hubungan dengan pria hanyalah untuk memuaskan hasratnya saja. Maka dari itu membuat Amy menjadi seorang wanita pemabuk dan pecandu gituan. Kini Amy bekerja sebagai penulis majalah pria dewasa. Dengan pekerjaan itu, ia memanfaatkan banyak pria sebagai sumber inspirasinya, yaitu untuk gituan dengan dirinya. Namun uniknya Amy membuat peraturan sendiri. Peraturan tersebut dilarang menginap dan setelah bermain gituan dengan banyak pria, saat itu juga Amy memutuskan hubungan dengan mereka lalu melupakannya begitu saja. Dan juga hanya sebagai hiburan serta tidak menganggapnya serius. Kini Amy berpacaran dengan pria kekar yang bernama Steven yang tak lain diperankan oleh John Cena. Di smack gak tuh? Amy tertarik kepada Steven karena Amy menganggap Steven sangat seksi. Dan itulah kisah gelap Amy sebagai wanita pecandu gituan. Suatu hari waktu di kantor saat Amy sedang bekerja, bos Amy yang berhati dingin dan dia bernama Diana menugaskan Amy untuk menulis artikel tentang seorang dokter olahraga yang sedang naik daun. Dokter itu bernama Dr. Eric Kounes. Diana sangat ingin perusahaannya naik. Maka dari itu, Diana memanfaatkan Kounes untuk kemajuan bisnisnya. Di sini Diana berharap Amy bisa menulis artikel Kounes dengan baik dan sukses. Dan dimana jika ini berhasil, maka Amy akan naik jabatan sebagai editor eksklusif. Just eviscerate the piece. Di sisi lain, Kim saat ini tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik sangat berbeda jauh dengan Amy. Kim sendiri, dia sudah menikah dan ia mempunyai suami dan seorang putra tiri yang begitu sayang kepada Kim. Waktu di malam hari, kehidupan malamnya dipenuhi gituan. Alhasil saat sedang gituan dengan Steven, Amy terlihat biasa saja, serta dibumbui obrolan-obrolan lelucon mereka. Sedangkan ayah Amy yaitu Gordon, dia sudah begitu tua dan ia tinggal di fasilitas yang khusus untuk orang-orang lanjut usia. Gordon telah memiliki penyakit tulang belakangnya dan hal itu semakin hari semakin memburuk. Karena itulah yang memaksa Gordon untuk beraktivitas dengan kursi roda. Bahkan meminum obat dengan rutin setiap harinya. Untuk pekerjaannya, Amy mulai akan menemui Aaron dan sesampainya di tempat kerja Aaron, mereka mulai mengobrol satu sama lain. Di sini Amy menceritakan tujuannya bertemu dengan Aaron, sedangkan Aaron yang mengetahui hal itu, dia tampak keberatan menyetujui Amy untuk menulis tentang dirinya. Lalu di akhir obrolan, mereka berjanji akan bertemu kembali. So you're doing the article on me? When we can meet again. Waktu di malam hari, Amy yang sedang berkencan dengan Steven, tanpa disadari Steven telah mengetahui Amy telah berhubungan dengan pria lain. Steven mengetahui hal tersebut dari ponsel Amy, dan hal itu membuat Steven sangat kecewa kepada Amy, karena sebenarnya Steven ingin melamar Amy. Sedangkan Amy tidak mengetahui bahwa Steven begitu menyukai Amy. Dan semenjak awal, memang Amy menganggap hubungannya dengan Steven tidaklah serius. Maka dari itu, Amy memutuskan hubungannya dengan Steven. Mendengar hal tersebut, di sini Steven yang sakit hati dengan raut wajah kecewa dan sedih, dia langsung meninggalkan Amy begitu saja. Lalu setelah putus dari Steven, Amy bertemu kembali dengan Aaron. Di pertemuan itu, hubungan mereka berdua mulai akrab. Aaron memberikan tes kesehatan kepada Amy, yang dimana alat itu akan menunjukkan otot yang bekerja dan bergerak. Namun di saat Amy menambahkan kecepatan, Amy malah tidak bisa mengontrolnya, sehingga membuat Amy sesak nafas. There you go. See, that's real nice.
Dengan sigap, Eren langsung membantunya. Setelah itu, mereka makan malam bersama. Di sini Eren mulai terbuka kepada Amy dan menceritakan tentang kehidupannya. Setelah makan malam selesai, Amy memutuskan untuk ikut pulang bersama Eren. Dan sesampainya di rumah Eren, tanpa banyak basa-basi mereka langsung melakukan gituan. Setelah gituan, Amy melanggar aturannya sendiri, yaitu untuk tidak menginap dengan pria yang pernah gituan dengannya. Terpaksa di sini Amy menuruti permintaan Eren untuk menginap di rumahnya. Keesokan harinya saat Amy sedang bekerja di kantornya, tiba-tiba Eren menelpon kembali dan berbicara kepada Amy, yaitu, apakah Amy bisa bertemu kembali dengan Eren? Mendengar hal tersebut, Amy panik dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membicarakannya saat wawancara selesai. Sedangkan teman kantor Amy yang bernama Nikki, dia menyarankan untuk mengakhiri hubungannya dengan Eren. Sementara teman Eren yang merupakan seorang atlet basket terkenal yang bernama LeBron James, dia sangat tertarik kepada Amy karena telah membuat Eren merasakan senang terhadap wanita kembali. Yang nyatanya, Eren tidak pernah berkencan dengan siapapun selama 6 tahun. Setelah beberapa hari, mereka pun bertemu kembali. Amy yang tidak pernah melihat seorang dioperasi di depan matanya, dia merasa mual melihatnya. Namun, Amy dengan senang hati menanti Eren yang tengah melakukan pekerjaannya. Setelah Eren selesai operasi, Amy mulai berbicara tentang dirinya akan profesional dalam tugas pekerjaannya, yaitu untuk menulis tentang Eren. Mendengar hal itu, Eren tidak peduli dengan tugas Amy. Eren yang sudah menyukai Amy, Eren mengajaknya berkencan kembali. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Amy mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah terjatuh. Alhasil, Amy bersama Eren pergi untuk memeriksa keadaan ayahnya. Dan sesampainya di tempat, Eren yang melihat Gordon terluka, dengan segera Eren melakukan pertolongan dan mengobati lukanya. Setelah kejadian itu, Eren dan Amy mulai jatuh cinta satu sama lain. Lalu, Amy menceritakan semua hal tentang Eren kepada Kim, bahwa ia tidak menyangka sangat menyukai Eren, dan sangat ketakutan dengan perasaan yang ia miliki sekarang, karena Amy sekarang baru pertama kali merasakan jatuh cinta. Sedangkan Kim yang mendengar hal tersebut, dia tidak percaya karena selama ini Amy hanya melakukan gituan dengan banyak pria, namun tidak pernah merasakan jatuh cinta sama sekali. Setelah merasakan cinta satu sama lain, Eren dan Amy lebih sering bertemu, bahkan menghabiskan waktu bersama, bersenang-senang, berciuman di kereta sampai bobo bareng. Suatu ketika, Amy mendapatkan kabar bahwa Gordon telah meninggal. Hal itu disebabkan karena Gordon sedang menjalani pengobatan dan jantungnya berhenti berdetak. Waktu di pemakaman, Amy dan yang lainnya sangat bersedih karena telah kehilangan sosok Gordon. And that's why he got sick, but I don't think so. Setelah pemakaman, Amy yang kesal menuduh Kim bahwa ia telah bersandiwara di pemakaman ayah mereka. Karena selama ini, Amy merasakan bahwa Kim tidak peduli dengan ayahnya. Dan karena hal itu, membuat mereka bertengkar. Setelah mereka bertengkar, tak lama Eren mengatakan kepada Amy untuk pertama kalinya bahwa ia sangat mencintai Amy. Sedangkan Amy yang mendengar ucapan Eren dengan perasaan kesal, Amy mengatakan kepada Eren mengapa memilih hari seperti ini. Sementara Amy sedang dilanda kesedihan, yaitu telah ditinggal oleh ayahnya. Seminggu kemudian, setelah Amy berhasil bangkit kembali dari kesedihan, Eren mengajak Amy ke sebuah pesta, yang dimana di pesta itu Eren telah mendapatkan penghargaan bergengsi. Namun saat Eren berpidato, Amy yang tengah menyaksikan Eren berpidato telah mendapatkan panggilan dari bos Diana. Amy ingin sekali menghargai Eren dan menyaksikan pidatonya sampai selesai. Namun dia mengancam akan memecat Amy jika Amy tidak menanggapi telepon darinya. Alhasil, Amy terpaksa memilih menanggapi Diana dan meninggalkan Eren selama pidatonya. Setelah selesai berpidato, Eren dengan kesal mengungkapkan kepada Amy, "Mengapa tidak menyaksikan pidatoku?" Hal itu membuat kesal Eren karena sebelumnya ia telah mempersembahkan pidatonya itu untuk Amy, yang pada akhirnya mereka bertengkar. Setelah bertengkar, mereka berdua kembali ke apartemen. Waktu di apartemen, Amy masih terus berbicara dan marah kepada Eren. Namun Eren mengatakan kepada Amy bahwa mereka harus menyelesaikan permasalahan ini dan tidak baik untuk tidur dengan keadaan marah. Alhasil Amy yang keras kepala, dia terus berbicara kepada Eren hingga pagi. Karena hal itu membuat Eren sangat kelelahan saat bekerja. Di pekerjaannya, Eren akan mengoperasi teman baiknya yang bernama Amar. Dan dari tingkah laku Eren, Amar menyadari Eren kurang tidur dan sangat berbahaya jika melakukan operasi. Merasa tidak mau ambil resiko, di sini Amar membatalkan operasinya terhadap dirinya.
Setelah itu, Eren pulang dan kembali ke apartemen. Di apartemen, Eren menceritakan kepada Emi bahwa operasi Amar telah dibatalkan karena Eren harus membutuhkan banyak istirahat. Dari kelakuan Emi yang suka minum dan memakai daun singkong, hal itu membuat Eren terganggu. Alhasil, Eren membuat rencana untuk tidak bertemu dengan Emi untuk sementara waktu hingga tugas operasinya selesai. Sedangkan Emi yang egois mendengar saran dari Eren, tanpa pikir panjang, dia langsung memutuskan hubungannya dengan Eren, bahkan soal tugas pekerjaannya, yaitu untuk menulis tentang Eren telah dibatalkan dan dianggap membosankan. Mendengar hal itu, dengan sakit hati Eren pergi begitu saja meninggalkan Emi. Malamnya tanpa merasa bersalah, Emi dengan kebiasaannya memutuskan untuk pergi minum dan bersenang-senang. Di tempat itu Emi bertemu dengan pria yang bernama Donald, yang tak lain, pria itu adalah rekan kerja Emi yang sedang magang di tempat kerjanya. Alhasil Emi dan Donald akan melakukan gituan, namun mereka yang tengah bersenang-senang dipergoki oleh ibunya Donald, yang pada akhirnya Emi kaget setelah mendengar perkataan dari ibu Donald bahwa Donald baru berusia 16 tahun. Setelah kejadian itu Emi dipecat dari pekerjaannya karena telah dianggap memperkosa anak di bawah umur. Sementara Eren telah berhasil mengoperasi Amar, dirinya selalu murung tanpa keberadaan Emi. Hingga suatu ketika Eren yang sedang berada di apartemennya mendapatkan panggilan darurat dari Lebon karena ia telah terjatuh dan keseleo. Lebon membutuhkan Eren untuk datang menolongnya. Mendengar hal itu, Eren segera bergegas pergi menolong Lebon yang sedang berada di tempat gym. Waktu sesampainya di tempat gym, ternyata Lebon dan orang-orang di sekeliling Eren, mereka berniat untuk menyemangatinya. Sebagai teman yang baik, Lebon melakukan hal itu karena ia menyadari Eren selalu bersedih setelah berpisah dari Emi. Yang pada akhirnya, mereka menyarankan Eren untuk memperbaiki hubungannya dengan Emi. Namun Eren bersikeras mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Emi sudah berakhir. Oh, wait a minute. No, wait, Aaron. When I walk, anytime I walk. Di sisi lain, untuk menebus kesalahannya, Emi datang mengunjungi Kim dan menceritakan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Sebagai adik yang sayang kepada kakaknya, Kim dan keluarga menghibur Emi dengan pelukan erat. Emi yang mendapatkan kasih sayang, dia merasa bahagia dan menangis terharu. Setelah kejadian itu, membuat Emi sadar dan memutuskan untuk berhenti dari kebiasaan buruknya. Lalu, Emi bersihkan semua minuman dari apartemennya dan memberikannya kepada lelaki tunawisma. Selama ini, Emi menulis kisah Eren untuk pekerjaannya, namun tugas itu telah dibatalkan, dan kini Emi sudah dipecat. Lantas, Emi membawa kisah Eren ke Vanity Fair, yang pada akhirnya kisah Eren diterbitkan. Lalu, Emi mengirimkan salinan majalah dari cerita itu kepada Eren. Suatu ketika teman Eren yaitu Amar, dia telah pulih dari operasi lututnya, yang pada akhirnya ia mulai bertanding basket kembali, dan pertandingan itu disiarkan di TV. Sebagai teman baik, Eren pun hadir untuk menyaksikan pertandingan. Dan setelah pertandingannya usai, Eren yang bergegas pulang, ia dihampiri salah satu cheerleaders dari acara itu dan memintanya untuk kembali ke lapangan basket. Sesampainya di lapangan basket, di saat bersamaan muncul para wanita cheerleaders dengan Emi yang ikut serta bersama mereka. Dan pada akhirnya mereka tampil di depan Eren, lalu membawakan lagu kesukaan Eren. Eren yang melihat aksi Emi, dia tersenyum terharu dan bahagia, meskipun Emi tak selincah cheerleaders lainnya. Namun Emi tetap berusaha untuk menghibur Eren. Dan satu lagi, Emi mencoba untuk melempar bola basket melalui trampolin seperti atlet basket lainnya. Alhasil, hal tersebut gagal dan Emi pun terjatuh. Emi melakukan itu semua untuk menebus kesalahan dan meminta maaf kepada Eren, lalu berusaha untuk kembali bersama Eren, yang pada akhirnya cinta mereka bersatu kembali lalu tamat. Yo Dizo sang rapper pedagang topi KW, kau tawarkan bir sini ku buat jadi sate. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ani pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.